Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin merefleksikan satu pertanyaan penting lagi dalam kitab suci, yaitu dalam Injil Matius bab 22 ayat 36. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang Farisi kepada Yesus. Pertanyaannya begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara dan saudari, sebelum kita melihat apa jawaban Yesus dan sebelum kita merefleksinya lebih lanjut, saya lebih dahulu menceritakan satu cerita bijak. Nah, cerita bijak itu begini. Ada seorang raja muda yang memerintah di kerajaannya. Pada suatu hari, dia mengumpulkan semua orang bijak di dalam kerajaannya itu. Dan dia memberikan tugas kepada orang-orang itu. Dia bilang, saya berikan kamu 20 tahun untuk mengumpulkan semua kebijaksanaan di dunia ini. Dan orang-orang bijak itu pergi ke seluruh dunia untuk mengumpulkan semua kebijakan dunia itu. Setelah 20 tahun kemudian, datanglah mereka kepada raja bahwa mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, raja bertanya, apa yang kamu hasilkan? Mereka bilang, kami sudah mengumpulkan semuanya di kebijaksanaan itu dalam 1000 buku. Kemudian raja itu dia bilang, ya, saya ini sekarang sudah umur 60 tahun. Dan saya tidak bisa membaca semua buku itu, 1000 buku. Dan mungkin saya juga tidak bisa mengerti semuanya. Bagaimana kalau kamu membantu saya meringkaskan 1000 buku itu lagi? Sehingga saya mungkin bisa meluangkan waktu untuk membacanya. Dan saya berikan kamu 10 tahun. Saudara dan saudari, selama 10 tahun, orang-orang bijak itu mengumpulkan cerita itu dan meringkaskannya. Akhirnya mereka datang kepada raja setelah 10 tahun. Mereka bilang, kami sudah meringkaskan semuanya dan kami ringkaskannya dalam 100 buku. Sekarang kami sudah meletakkan buku-buku itu di tempat kerja raja. Dan raja waktu itu dia bilang, ya, sekarang saya sudah umur 70 tahun. 100 buku ini terlalu banyak untuk saya. Bagaimana kamu membantu saya meringkaskannya lagi? Nah, dalam waktu yang sekian mereka bilang, ya, berapa banyak waktu yang kami harus butuh? Raja bilang, ya, sekarang saya beri kamu waktunya 6 bulan. Nah, dalam waktu 6 bulan itu mereka meringkaskan 100 buku itu dalam 1 buku. Setelah itu mereka kembali kepada raja, mereka bilang, ya, dalam waktu 6 bulan ini kami sudah meringkaskannya. Tapi waktu itu raja sudah jatuh sakit. Akhirnya raja bilang, ya, sekarang saya ini sakit-sakit dan saya tidak bisa membaca semua buku, 1 buku itu. Bagaimana kalau kalian meringkaskannya lagi? Sehingga saudara dan saudari, dalam waktu 3 bulan kemudian mereka datang kepada raja bahwa, ya, kami sudah meringkaskan semuanya, hanya sekarang tinggal dalam 1 kertas saja. Jadi kertasnya kira-kira begini, ini hanya 1 kertas begini. Sehingga mereka bilang, ya, kami sudah ringkaskannya, sekarang ini hanya dalam 1 kertas. Tapi raja dia bilang, ya, sekarang ini saya susah untuk bisa mengingat semuanya itu. Dan bagaimana kalau Anda kalian meringkaskan lebih lagi, lebih pendek lagi, dan saya berikan kamu 10 hari. Setelah 10 hari, orang-orang bijak itu datang kepada raja dan mempersembahkan 1 kalimat. Nah, kalimat itu bunyinya begini, manusia
hidup, manusia menderita dan mati. Tetapi hanya satu hal yang hidup selamanya adalah cinta. Saudara dan saudari, cerita ini mengingatkan kita akan pertanyaan tadi, yaitu pertanyaan dari orang Farisi kepada Yesus di dalam Injil Matius bab 22 ayat 36. Katakan, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara dan saudari, di dalam hukum Taurat itu, jadi seluruh hukum Taurat itu, kalau orang berbicara tentang hukum Taurat selalu lari kepada buku-buku yang ditulis oleh Nabi Moses. Nah, itu ada 5 buku yang dinamakan Torah, itu dalam bahasa Ibrani, sedangkan bahasa Yunani itu Pentateuch. Nah, saudara dan saudari, itu ada 5 buku. Saya sangka itu bisa lihat karena itu dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Jadi kita punya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Nah, saudara dan saudari, di dalam 5 kitab ini itu memberikan orang-orang Israel itu adalah hukum. Nah, berapa banyak hukum? Kalau kita lihat semua itu ada 613 hukum. Jadi dalam 5 buku itu terdapat 613 hukum. Sehingga dalam situasi itu, makanya orang Farisi datang kepada Yesus, bilang, "Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dari 613 ini, mana yang paling utama?" Saudara dan saudari, dari 613 hukum ini, itu terbagi di dalam 2. Yang pertama itu bahwa ada 248 hukum, yaitu yang berhubungan dengan hukum yang positif. Seperti di dalam 10 perintah Allah, yaitu bahwa kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini yang positif. Sedangkan ada 365 yang negatif. Jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri, dan selanjutnya. Nah, dari semua ini, mana yang paling utama? Dan Yesus meringkaskannya, saudara dan saudari, di dalam satu jawaban yang paling penting. Jawabannya adalah begini. Yesus bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Nah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dan saudari, Yesus menekankan lagi bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus meringkaskan seluruh hukum, yaitu ada 613 di dalam 2 hukum. Dan kalau diringkaskan lagi di dalam satu kata,
Yaitu kata apa? Kata cinta. Cinta. Cinta akan Allah dan cinta akan sesama manusia. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah sudah mencintai kita lebih dahulu. Bagaimana Allah mencintai kita, umat manusia? Dia mencintai kita dengan tanpa syarat. Mereka bilang unconditional love. Dia mencintai kita tanpa ada kondisi itu, kondisi ini. Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Saudara dan saudari, demikian juga untuk hukum yang kedua. Dia bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dan saudari, karena dengan mencintai Allah, maka rahmat dan kasih Allah itu akan membantu kita untuk supaya kita bisa mencintai orang lain. Tapi untuk bisa mampu mencintai orang-orang atau sesama kita, kita harus mampu mencintai Allah. Jadi itu selalu ada hubungan erat. Duanya tidak bisa dipisahkan. Karena saudara dan saudari, Allah tidak dilihat. Kita hanya bisa rasakan, kita hanya bisa imani. Nah, orang sesama atau orang-orang lain itu adalah bisa dilihat. Dan kita harus mampu mencintai itu. Jadi saya mau katakan di sini bahwa hukum mana yang terutama? Pertama sekali itu bahwa kita mencintai Allah. Kedua, kita harus mampu mencintai sesama kita. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, dua hukum ini itu tidak bisa dipisahkan. Jadi cinta akan Allah dan cinta akan sesama manusia. Mengapa? Karena saya mau katakan di sini bahwa semakin kita mencintai Allah, maka semakin kita mencintai sesama. Semakin kita mencintai sesama dan mencintai Allah, maka semakin kita mencintai diri sendiri. Jadi semakin kita menghargai Allah, mengasihi Allah, maka kita semakin menghargai dan mencintai sesama. Nah, semakin kita menghargai dan mencintai sesama, mengasihi sesama, kita semakin menghargai dan mencintai Allah. Dengan demikian kita akan mampu mengasihi dan menghargai diri kita sendiri. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, seperti cerita tadi tentang seorang raja muda. Dia berusaha untuk belajar seluruh kebijaksanaan dunia. Tetapi saudara dan saudari, seluruh kebijaksanaan dunia itu hanya diringkaskan dalam satu kalimat. Kalimat itu bahwa manusia hidup, manusia menderita dan mati, tetapi hanya satu hal yang bisa hidup selama-lamanya, yaitu cinta kita. Waktu kita mati, orang tidak pernah akan tanya berapa banyak kekayaannya, berapa banyak uang yang dia miliki, berapa banyak perusahaan yang dia bangun. Tetapi waktu kita mati, orang selalu akan berbicara bahwa orang ini adalah orang baik. Dia sungguh mencintai orang lain. Jadi saudara dan saudari, jangan lupa mencintai Allah dan mencintai sesama. Dengan itu Anda akan mencintai diri sendiri. Cinta itu bertahan selama-lamanya.